Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera semua untuk kita semua. Masuk ke tahap selanjutnya, kita akan membahas tentang master dan detail. Bagi kalian yang baru saja menonton video ini, saya harap pahami kembali video-video sebelumnya. Karena video-video sebelumnya adalah bahasan dasar sebelum memasuki tahapan pada video ini. Apabila sudah paham tentang video yang lalu, maka kita bisa lanjut ke video tentang master dan detail. Tahukah kamu tentang master dan detail? Ini umum terjadi dalam membuat transaksi penjualan, pembelian, retur barang, dan seterusnya. Umumnya transaksinya tersebut satu master memiliki banyak detail. Misalkan contohnya di sini, di mana satu orang pembeli dia dapat membeli banyak barang. Seperti itu. Misalkan pembeli itu dia membeli barang, misalkan meja, kursi, dan dia juga membeli pembatas ruangan, dan dia membeli furniture lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembeli dipastikan dia dapat membeli satu jenis barang atau banyak barang. Itulah kenapa dibilang master dan detail. Pembeli tersebut berada pada level master, sementara barang-barang yang ia beli itu berada pada level detail. Dan hal tersebut sudah berlaku pada basis data yang kita buat. Sebelumnya kita akan kembali dulu ke database yang kita buat. Kita akan review kembali untuk mengingat-ingat tabel apa saja yang telah kita buat, karena seluruh tabel tersebut akan kita masukkan ke dalam satu form. Baik, ini adalah tabel-tabel yang sudah kita buat ya. Di sini kita sudah memiliki tabel kategori, tabel buku, tabel anggota, detail pinjam, dan pinjam. Di mana kolom ID anggota ini mengacu kepada ID anggota yang ada pada tabel anggota. Karena dia mengacu kepada tabel anggota, sehingga dia dapat mengambil nama, alamat, dan telepon. Jadi nama, alamat, dan telepon itu dapat ditampilkan pada saat kita menarik data pada tabel pinjam. Begitu juga pada tabel detail pinjam. Kita bisa mengambil informasi ID buku karena pada kolom ID buku yang berada pada tabel detail pinjam itu mengacu kepada ID buku yang ada pada tabel buku, sehingga melalui detail pinjam bisa menampilkan judul, pengarang, batas waktu, denda, biaya, dan kategorinya. Adapun ID kategori yang ada pada tabel buku itu mengacu kepada tabel kategori. Itulah mengapa data-data kategori bisa kita ambil langsung dari tabel kategori itu sendiri. Semoga penjelasan tentang relasi tabel yang tadi saya jelaskan mudah dipahami dan dimengerti, sehingga pada saat kita membentuk form master detail pada sesi selanjutnya kita tidak bingung. Lanjut, kita masuk ke Microsoft Access-nya. Nah, inilah saatnya kita membuat sebuah form. Untuk membuat form master detail, caranya sama dengan form-form sebelumnya. Tapi, jika kita menggunakan secara manual, itu akan sedikit menghabiskan waktu. Makanya, kita akan menggunakan dengan cara membuat form menggunakan wizard. Kita klik create, kemudian form wizard. Di sini saya masukkan seluruh isi tabel. Nanti jika ada yang ingin diubah, kita bisa mengubahnya pada saat proses form design ya. Jadi saya masukkan aja dulu semua. Selanjutnya klik next. Nah, di sini ada form yang baru saja kita temui. Di sini kita harus mengambil keputusan. Perlu diketahui bahwa form yang kita buat ini akan menjadi subform. Jadi ada form dan ada subform. Berbeda dengan form yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya tentang anggota desain itu, di mana dia itu hanya memiliki satu form. Tapi di sini kita bisa memiliki dua form, yaitu form master dan form detail. Adapun form detail pada Microsoft Access disebut sebagai subform. Ya, jadi ada form di dalam form gitu. Di sini kita disuruh memilih siapakah yang menjadi master. Nah, kita akan menampilkan form berdasarkan pinjaman. Jadi di sini kita pilih by pinjam. Terlihat ya bentuknya berubah di sini, berbeda dengan yang ini. Nah, berbeda ya. Kalau di sini dia menampilkan data, anggotanya menjadi master, sementara pinjam dan buku di sini menjadi detail.
Tapi di sini kita akan menggunakan by pinjam saja. Silakan klik next dan pastikan bahwa form with subform terpilih. Kemudian klik next. Di sini saya gunakan modelnya tabular agar mempermudah kita dalam membuat form. Kemudian klik next. Dia akan otomatis membentuk sebuah nama ya dari form. Di sini ada form pinjam dan subformnya akan diberi nama detail underscore pinjam subform. Dan abaikan saja, biarkan namanya tetap seperti itu. Kemudian karena kita ingin mengubahnya kembali, maka kita menggunakan modify the forms designs. Kemudian klik finish, tunggu sejenak, biarkan formnya muncul. Apabila dirasa form tersebut terlihat acak-acakan, tidak masalah, nanti akan kita ubah. Ini adalah hasil generate dari form wizard tadi. Kalau kita mau lihat bentuknya seperti apa, kita lihat di sini ya, form view. Bentuknya masih seperti ini. Abaikan saja dulu tentang bentuk-bentuk yang belum teratur ya, karena nanti semua akan kita atur. Selanjutnya saya akan mengubah desain dari form ini. Silakan disimak.
Kita lihat ya hasilnya pada form view. Baik, seperti ini hasilnya untuk sementara. Kemudian kita akan membuat skenario agar total biaya yang ada pada subform ini ditampilkan pada sisi master, atau kita tampilkan pada sisi yang saya tandai ini ya, tampilkan di sini. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk datasheet. Kedua, kita harus membuat objek yang dijadikan temporary sebagai penampung total dari biaya. Untuk yang pertama, kita kan harus mengubahnya dulu ke format datasheet ya. Itu wajib, karena kalau kita tidak menggunakan datasheet, maka si penampung tadi akan muncul. Itulah kenapa harus diganti menjadi datasheet. Baik, saya akan buktikan dulu apabila kita tidak menggunakan datasheet ya, subformnya. Saya akan buktikan dahulu. Saya akan membuat penampung dari biaya. Saya tarik dulu ini form footernya yang ada di dalam sini ya, yang ada di subform saya tarik. Kemudian saya ambil text box dari atas ya, saya taruh di sini. Kemudian saya tulis rumus sum dalam kurung biaya. Kemudian sebagai penanda identik saya berikan namanya sum biaya. Saya coba form view. Nah, di sini terlihat nih angka 23.000 yang merupakan total dari biaya. Ya, muncul angkanya 23.000. Itulah kenapa kita harus dan wajib mengubahnya menjadi format datasheet. Ya. Saya balik kembali lagi ke design view. Kemudian saya tekan tombol simpan yang ada di pojok kiri atas untuk menyimpan keseluruhan objek yang sedang aktif. Di sini saat ini kita sedang aktif formnya ya, form pinjam dan subformnya. Tidak perlu kaget jika ternyata form pinjam itu memunculkan juga form detail pinjam subform di sini. Karena memang sebenarnya ini adalah dua form yang terpisah yang menjadi satu. Mohon untuk tidak menghapus salah satunya ya. Apabila subform ini kita hapus, maka otomatis subform yang ada pada form pinjam akan hilang juga. Seperti itu. Sensitif sekali ini. Karena kedua form ini digabung menjadi satu. Kita kembali lagi tentang bahasan datasheetnya ini. Di sini kita masih berformat continuous form. Kita harus mengubahnya ke dalam bentuk datasheet. Saya kembali ke design view. Kemudian saya klik scrollnya. Klik ini, scroll ini. Kemudian default view-nya saya ganti menjadi datasheet. Sudah. Kalau sudah menjadi datasheet, kita tampilkan lagi form view. Baik ini sudah berbentuk seperti ini ya. Sudah berurut seperti ini. Mungkin pertanyaannya apabila dimungkinkan ada yang detail bukunya ada di sini misalkan ya. Misalkan ada yang detail buku pinjamnya di sini ya. Terus kembalinya ada di sini ya. Misalkan ukuran kembalinya itu lebar ternyata. Suka terjadi hal seperti itu. Nah, seperti ini. Biasanya terjadi seperti ini ya. Bagi yang masih baru pertama kali menggunakan datasheet pada subform mungkin akan kaget. Tapi sebenarnya hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena ini bisa kita geser, klik tahan, geser ke pojok. Kemudian kolom-kolom yang ukurannya terlalu besar bisa kita kecilkan. Ini saya perkecil ya. Nah, karena pada datasheet dia tidak mengacu kepada label. Ingat ya, tadi kita di form view itu kita pakai label ya. Terlihat di sini kita pakai label. Sebentar saya atur dulu formnya biar enak dilihat. Saya kembali ke design view. Terlihat di sini kita ada label ya. ID buku, judul, batas dan seterusnya. Nah, permasalahannya datasheet tidak menganut label. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengubah nama dari objeknya. Contoh di sini saya pada text box kembali, name-nya saya ganti menjadi kembali besar semua. Karena ini akan menjadi kolom ya. Saya ganti menjadi kembali besar semua. Kemudian biaya juga sama, saya ganti besar semua.
dan seterusnya. Silakan dilihat aja. Dan seterusnya silakan disimak. Saya rasa cukup untuk penamaannya. Selanjutnya kita akan terfokus kepada sum biaya yang ada di sini. Tadi sudah kita beri nama dengan nama sum strip biaya atau sum strip biaya. Selanjutnya kita masukkan text box ya, untuk mengambil nilai yang ada pada subform tadi ke dalam masternya. Di sini saya biarkan menjadi potongan, di sini saya ganti menjadi subtotal. Dan saya tambahkan text box lagi, cuma ini ukurannya akan saya buat lebih besar ya. Karena ini akan menampilkan total yang dihasilkan antara subtotal dikurangi potongan. Saya ubah ukurannya menjadi 25. Kemudian saya simpan. Kemudian saya beri nama objek tersebut. Untuk total saya beri nama total di sini. Name-nya saya beri total. Kemudian subtotal saya beri nama dengan subtotal. Penamaan ini berguna sebagai identifikasi. Kemudian klik tombol simpan yang ada pada pojok kiri atas. Selanjutnya saya akan mengurangi antara subtotal dengan potongan. Cukup tulis aja rumusnya di sini sama dengan subtotal dikurangi potongan. Kemudian tekan enter. Untuk subtotal, karena kita akan mengambil nilai dari footer yang ada pada subform, maka kita menggunakan sedikit trik untuk mengambilnya. Pertama, klik kanan. Kemudian build event dan pilih expression builder. Kemudian klik OK. Terlihat di sini kita ada gambar form ya, form pinjam. Kita klik tanda plusnya, kemudian kita klik detail pinjam subform. Kemudian kita pilih sum biaya. Klik 2 kali ya. Baik, kita sudah dapat posisinya. Ini kita sudah dapat ya objeknya ya. Kita Ctrl C, Ctrl kemudian tekan tombol C pada keyboard. Karena kita ingin mengcopy rumus ini. Saya pilih cancel karena memang kita tidak menggunakan rumus tersebut. Jadi kita akan meletakkannya di sini. Saya perpanjang ya untuk memperjelas. Sama dengan terus Ctrl tahan tombol Ctrl dan V pada keyboard. Sudah jadi seperti ini. Kemudian saya kembalikan lagi bentuknya. Baik, untuk melihat hasilnya silakan buka form view. Ya, seperti ini hasilnya. Saya uji coba jika ternyata di sini ada potongan sebesar 3000. Ya, maka berubah. Misalkan potongannya 1000, saya tekan enter, berubah ya. Kemudian untuk mengatur format numbernya, ini kan formatnya tidak ada koma ya. Dan ini juga tanggalnya masih berbentuk bulan dan tanggal. Maka mohon disimak untuk mengubah formatnya. Kita kembali ke layout view, kemudian ubah formatnya.
Saya rasa ini cukup. Kita lihat di form selanjutnya ya. Atau bahkan kamu bisa menambahkan tombol yang ada pada form anggota. Saya mengambil tombol yang ada pada form anggota instan. Dan kemudian tekan paste. Saya buat agar ukurannya sama, kecil semua saya maunya. Saya menambahkan hiasan berupa kotak berwarna putih untuk memberikan pembatas antara tombol dengan header. Ini kotak ya. Saya buka property sheet. Kemudian back stylenya normal. Ya, solid betul. Kemudian saya letakkan, ini kan ketutup ya si tombolnya, kita bisa meletakkannya di bawah dengan cara klik kanan, position, send to back. Saya tutup dulu. Udah, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Perlu diketahui bahwa tombol printer ini belum kita perbaiki ya. Nanti pada video selanjutnya kita akan membahas bagaimana membuat pracetak pada transaksi peminjaman. Jadi sebagai catatan, tombol print ini dibiarkan seperti ini. Silahkan klik tombol subscribe serta tombol lonceng untuk mengetahui video-video terbaru yang saya unggah. Dari saya, terima kasih.